Aku pakai jungle aja beli Glowing One beri 18. Serius itu item OP banget. Itu item sebenarnya kontes untuk HP tebal. Iya. Dan nanti untuk match kan gak punya DHS, mau gak mau pakai Glowing One. Ya, lu kombinasikan berdiri di samping dari Lord aja. Wah, dalam. Nah, dan ini dia untuk match yang pertama pada hari ini di week yang keempat, di hari yang keempat antara GPX melawan Big Etron Beta. Kita langsung masuk ke dalam in-game-nya di Land of Dawn. Kita bakal lihat kali ini Link bakal langsung mencoba untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu. Begitu juga dengan Park Vito-nya. Dan sementara di area mid lane-nya Ando kali ini hanya melakukan clear wave saja dan kembali mengcover seorang Cardo kali ini yang mencoba disusuin tapi masih berhasil mengamankan purple buff ya Bang Cardo. Oke, dan bahkan untuk di sisi lainnya, lihat apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Big Etron Beta. Mereka juga nge-mirror apa yang dilakukan sama Fredo Kitty dan juga Ando, Gamora dan juga Megusta melakukan hal yang sama. Tapi retributionnya untuk saat ini itu karena udah ke-trigger, mau nggak mau Cardo harus lebih memilih untuk mundur dan farming di lane-nya sendiri, di jungle-nya sendiri. Dan di sisi lain, lihat Rinasmi versus Simba, sepertinya lumayan ketat di sana di bagian top lane. HP-nya tiba-tiba udah pada hilang sekitar 20%-an. Dan di sisi lain, Ando, wow, Magic Shoes-nya pun sudah diamankan untuk saat ini. Bahkan kita melihat Ando dengan menggunakan emblem Mystery Shop nih, Om. Biar lebih cepat jadi mungkin ya buat itemnya di Dua mid. item. Iya, bakal ada duel juga sebenarnya untuk marksman-nya. Ini sebenarnya dari Moreno juga punya potensi untuk bisa men-take down Ward karena dia jaraknya lebih jauh. Kalau kita sandingkan dengan Kari yang memang untuk range-nya sendiri ada di angka 400-450. Ya, di area top lane kali ini ada Simba dan juga Rinasmi yang saling tukar damage aja tapi never ending battle tentunya. And meanwhile di area mid lane bakal ada Lia. Kali ini bakal terjadi kontes dari seorang Ray mendapatkan first blood-nya ke arah seorang Cardo di sana. Wow. Tiba-tiba tapi ternyata contested untuk mid lane-nya juga sudah mulai terlihat. Gamora dengan range yang sangat amat jauh dan bahkan flame shot seperti yang sangat on point. Kali ini langsung mengamankan ke arah Ando yang belum memiliki Black Shoes. Waduh, sayangkan banget. Black Shoes-nya belum ada, masih level 3 Andonya harus terpick off oleh seorang Gamora. Tapi kita lihat di area Carter Lane kali ini bakal ada timpai kembali kah yang dilakukan Gamora. Masih dengan probasi dari set keluargaan Fredo cukup low. Fredo bakal langsung diambil oleh seorang Gamora dan Turtle. Dia mereka seorang Ray dari GPX kali ini. Ini cukup diuntungkan ya harusnya untuk GPX walaupun kehilangan seorang Fredo tapi ditukar oleh satu buat Turtle. Gimana menurut kamu? Iya, masih untung sedikit sih lebih tepatnya. Karena ya balik lagi untuk dari segi Ray-nya nggak tumbang. Baris oke, Cardonya juga sebenarnya masih mencoba untuk mendapatkan beberapa informasi ketika dia melakukan invasi jungle. Tapi di sisi lain, lihat Ray-nya juga melakukan hal yang sama. Jadi Cardo mungkin harus lebih prepare kali ya. Karena takutnya nih dari orange buff-nya dia diambil. Dan walaupun dia menggunakan emblem Demon Slayer, dia pun tidak mendapatkan keuntungan ketika emblem dari dari emblem jungle ini. Tapi kamu dicuri gitu loh dari jungle-nya. Ya, dan juga kalau lihat juga kali ini Cardo langsung memenuhi orange buff-nya. Tadi walaupun sempat Rinasmi mencoba untuk melakukan cutting lane di area top lane tapi masih bisa digagalkan oleh pergerakan dari seorang Cardo dan juga Simba di area top lane. Awat, Windtalker, Moreno, Heptasis. Wow. Menarik. Main shotgun dia nih. Dan kayaknya kita akan melihat sniper shotgun mungkin yang akan dimainkan sama Moreno. Ditambah dengan weaponry masternya dia. Lihat di depan sana Megusta sudah ready dengan setup momentumnya. Kali ini apakah bakal mendapatkan sesuatu? 3 orang ternyata. Nunggu 16 pun belum bisa digunakan untuk saat ini. Megusta bakal memilih untuk menggunakan dahulu dan shotgunnya. Tidak bisa lagi. Kita bakal tumbang. Tapi Sobek jump in dan bahkan ada PLS di belakang. Ray-nya juga harus tumbang ternyata. Ganking yang berhasil dilakukan malah langsung dilahap dan digagalkan oleh teman-teman dari Big Etron Beta. Dan lihat itu runnernya benar-benar on point dari Moreno. Moreno luar biasa banget, tim fight dari bottom lane mendapatkan 2 hero dari tim GPX tentunya. Diawali oleh seorang Megusta tadi yang mencoba inisiasi ke dalam bus, ternyata pagi dibalikan oleh datangnya Cardo yang mencoba untuk menahan Beatrix untuk di pick off nanti. Moreno kali ini bakal putri di area bottom lane ditambah mendapatkan gold seed turretnya. Lihat Rinasmi, halo. Itu dia punya dunia sendiri sih, fix banget udah. Kekuatan di Renus ya. Iya, kekuatan di Renus. Tower Itu ketiga. proxy minionnya emang sejauh itu dia. Iya, tapi lihat dia Turtle kali ini. Wah, ketarik. Apakah bakal didapatkan oleh tim dari Big Etron Beta? Dia lebih terakhir sudah dikeluarkan juga dari Ando. Menjadi satu utama dari seorang Link dari seorang Cardo. Temple of Fate dikeluarkan tapi belum berhasil mendapatkan poinnya kali ini. Iya, bahkan kita melihat ya untuk dari segi poin ini aja, poin kill aja udah mulai ada perbedaan dan gapnya
Ini kelihatan banget sih, ini biru sepertinya akan ada di tangan dari Moreno. Setup team fight lagi mungkin dengan Blast karena depan ada flicker, hati-hati Ando dan flame shot pun digunakan tapi ternyata tidak ada target yang optimal. Namun plating turretnya hilang begitu saja untuk saat ini. Gold shield turretnya harus benar-benar dirontokkan di arah bottom lane. Moreno mendapatkan gol yang cukup banyak ya untuk di early game-nya kali ini. Kita lihat juga pertandingan network udah hit 2000 network bahkan. Tapi minimal dari bottom lane kali ini tentunya Watt dan juga Ray mencoba untuk melakukan kontes tapi kali tarik lagi dan sementara Dynasty mencoba bermain agresif terhadap seorang Cardo tapi Orange Buff-nya masih berhasil diamankan kali ini. Yes, tentunya langsung saja kita melihat team fight-nya ternyata digagalkan. Gamora langsung kena knockout strike dan harus tumbang. Shutdown didapatkan tapi tentunya tidak ada endless shutdown di sini karena endless spike akan ada di MPL. So, scan di bawah ya. Nonton MPL langsung ada scan di bawah. Oke, kita pikir lagi kali ini juga ada seorang Medusa yang mencoba numpang lewat tapi nyaris saja terpick off oleh seorang Ray. Bahkan lagi diajar oleh Jeb-nya cukup sakit tapi dengan Blaze langsung connect ke arah seorang Ray. Ray cukup low health point tapi ada Moreno juga sniper ya masih miss. Cardo mencoba datang membackup kali ini. Moreno sniper cukup on point. Temple of Blade dan berhasil didapatkan seorang Cardo ke arah seorang Fredo Kitty di sana. Dan Megustanya nggak tumbang Om Bawa. Waduh. Ini bisa dibilang bakal menjadi kerugian yang berlipat ganda tapi diawat di sana langsung memunculkan dengan speed like wheel-nya mengincar ke arah Moreno tapi Moreno dengan Heptasis dan Wesker yang tak terhentikan dan Gamora hanya menjadi trade kill saja untuk saat ini. Gamora, Cardo dan bahkan dari Moreno 3 orang ini ternyata berhasil memporak-porandakan bottom lane dari teman-teman GPX. Waduh, ini mengerikan banget permainan ini. Paling juga Tartar yang juga udah spawn sih. Lane turretnya mencoba dibeli rumah jauh oleh seorang Dynasty kali ini. Dan dimana kalau lihat juga Ray akan coba nge-push area bottom lane turretnya. Dan Tartar yang ketiga, apakah bakal coba dikontes lagi tentu kali Bang Kabin? Setup momentum kali ini. Ray-nya bakal mencoba untuk mengamankan Turtle terlebih dahulu. Simba udah ada hadir kali ini 5. Lawan 4 kan seperti shotgun. Moreno memunculkan dengan Weskernya. Hati-hati, Heptasis ada di tangannya. Stun impact langsung jatuh juga Feather Strike. Tapi ternyata Turtle-nya bakal diamankan oleh Ray. Retribution on point walaupun ada yang belum sawi di sana. Cardo mencoba untuk mundur dengan tada adanya Tempest of Blade. Tapi ternyata Simba tidak bisa menarik arah siapapun. Dan bahkan flickernya pun sudah digunakan. Tapi super awat, super Riyadi. Super awat split push. Dapatkan top lane turretnya. Dynasty terpick off tapi at least mereka masih bisa mendapatkan Turtle-nya dari tim GPX kali ini. Sudah mulai mengejar ketertinggalan gold network-nya. Ya, apalagi tadi mereka mendapatkan turtle di kondisi di mana si Watt ini sedang melakukan split push juga. Dan ada fun fact di mana Big Hit Beta saat ini ada 224 kill dan juga 505 assist. Waduh. Banyak ya setiap playernya. 505 bentar lagi 515. Wah, 1-5. Iya kan, 515 MLB bisa. Iya, even. Iya, tapi ini emang terbukti sih. Lihat kayak bagaimana presence mereka tuh selalu hadir gitu loh. Mereka disiplin banget. Fight-nya 4 dan Cardo-nya biarin aja split push. Kalau enggak tadi Moreno-nya kayak di awal-awal dikasih farming ya kan. Udah jadi Blade of Despair, dia 303 bahkan. Ya 03 nih Moreno bener free banget ya dapatin gold tour juga. Iya, waduh. Blade of Despair. Ini damage-nya udah sakit banget kayak Moreno nih. Ini dia item jahat semua lebih tepatnya. Item jahat. Item ngagetin. Item tiba-tiba pakai shotgun lu jedar hilang. Bener, itu pakai Wesker ya kan, pakai 2 hit sama ultimate, ya udah itu meledak balon hijau. Lah kemauan ini. Iya, tapi memang sulitnya untuk si Batrix sendiri ada dia itu skill shot kan. Skill Shot bukan target shot. Jadi untuk skill shot sendiri ada kata kalaunya. Nah, itu Kalau yang kena. susah. Kalau Kalau kena sakit, Iya. kalau nggak kena ya. masalahnya kalau kita ingat Bram ya, kan tadi goldnya beda 2000, sekarang sama. sama. Iya, karena tadi yang fight yang ada di Turtle-nya bener-bener 4 lawan 5, sedangkan bebas banget Watt-nya buat dapetin top turret. Iya sih Sama itu. dapat turtle juga di PX-nya. Ya rugi banget ya di situ. Dengan satu momen aja loh. Tapi kali ini lu juga bikin front sampai top lane turret. Ya, kita di sana ada seorang Fredo yang terbang langsung ke arah seorang Simba tapi ada Vidal dikeluarkan juga untuk mengeluarkan Dexus-nya. Tapi kali ini lu lihat di sana Gamora bahkan terpick oleh seorang Ray dan sementara shutdown dilakukan oleh seorang Ando terhadap seorang Moreno akhirnya tershutdown di area top lane dan sementara Cardo mencoba nge-push area mid lane-nya tapi kali ini harusnya masih bisa di-defense oleh teman-teman dari Iya, masih bisa mundur ke belakang, lebih mengamankan ke arah purple buff. Tapi untuk saat ini lihat Megustani sudah mendapatkan informasi bahwa teman-teman dari geng Kapak sudah melakukan ke arah Lordnya dan Awat. Secepat itu mengamankan satu buah Lord dan bahkan melihat di depan sana Fredo Kitty mencoba untuk membaying time. Cardo nggak punya lagi yang lain Tempest of Blade, dia nggak bakal bisa langsung jump in ke depan karena terlalu beresiko. Apalagi kalau nanti tiba-tiba ada follow up damage, entah itu dari Rinasmi, entah itu dari Super Awat Supriyadi yang hadir
untuk menumbangkan ke arah Kardo. Tapi lihat Kardonya untuk saat ini masih benar-benar mau melakukan cutting minion. Iya, dan sementara kalian di Kapak memanggil Lord yang pertama di menit yang ke-9.30, tentunya Lord bakal berjalan dari area bottom lane. Kali ini membuat geng Kapak dengan hadirnya Lord bakal bisa nge-push lebih cepat tentunya. Waduh, player head to head by Nimo TV. Kita bisa melihat KDA-nya di sini, bahkan dari total asisnya aja Gamora tuh lebih unggul. Ini membuktikan bahwa emang ya anak-anak Bigetron Beta ini kaya akan asis gitu, saling bahu-membahu. Suka tim fight. Suka Suka tim team fight, fight. masuk kerusuhan. Suka tim fight 5, 4, mereka selalu bareng-bareng terus-terusan. Sedangkan dari GPX ya oke lah, kita fokus 4-1, membiarkan gold laner kita buat lebih kaya, buat dapetin item-itemnya. Dan terlihat di sini Watt udah mulai lumayan bebas. Lumayan bebas untuk si farming tentunya. Dan sementara bottom lane turret berhasil dihancurkan oleh seorang Ray. Mid lane kali ini masih bisa di defense kah, tapi kali ini geng Kapak harusnya bisa mendapatkan satu mid lane turret dari tim Bigetron Beta. Minimal dari bottom lane kali ini mencoba di defense terlebih dahulu oleh teman-teman dari Bigetron, dan belum berhasil untuk menghancurkan ini kita turret dari tim Bigetron tentunya. Ya masih terlalu jauh gak sih, kayak Terlalu jauh. kalau mau ngincer ke arah base turret juga kayak di sini masih belum Lord yang menit 12 ya kan. Cuma makin late game ini kan yang makin mengerikan Kari kan. Iya, harinya. Attack speednya ini loh, Win of Nature. Oke. Win of Nature, emblem marksman yang Electro Flash, yang kayak apa ya, bisa bilang favorit move untuk Hunter Strike tambahan. Iya, Hunter Strike gratis, tambahan movement speed dan darah. Tapi Simba pun ini kayaknya nggak bakal bisa asal-asalan untuk jump in sih. Dia butuh durability yang lebih dari sekedar item yang dia miliki sekarang. Oracle kan mungkin salah satunya. Waduh, ini juga Kardonya udah tanpa purple buff ya, Link tanpa purple buff. Itu bakal cukup sulit banget untuk melakukan team fight-nya juga. Dan kali ini geng Kapak udah cukup unggul, udah mulai mengungguli sekitar 2000 net worth tentu ya. Dan kali ini Kardo bakal coba untuk mengambil purple buff yang dimiliki oleh Ray tentunya. Ya, di mirror tadi. Dan berhasil buat dapetin Simba. Jadi sekarang dari Bigetron di sini mereka berusaha untuk memaksa ya, melakukan split push biar GPX ada sedikit distraction lah. Karena lihat dari item-item ini udah mulai jadi GPX, dan bahkan mereka leading dari sisi goldnya. Networknya yang unggul seperti itu, Karinya udah mulai dibawa ke late game juga. Kita harus melihat dari Parsha sih. Item Clock of Destiny dengan Lightning ini akan ada kombinasi berikutnya. Genius One? Genius, itu udah Ini kelas. udah on the way ke Genius One. Exotic Veil dan juga ada satu Magic One. Itu kayaknya bakal menuju ke arah Genius One. Genius One harusnya dari Parsianya, dan kalau Genius. juga. Ya, siapa tahu Glowing One, Be. Iya. Kalau Glowing One gak gitu sih, harusnya Nggak ada. gitu. Beda. Iya, Itu genius, Be. Tapi maksudnya udah jadi? keluarga One-nya bisa banyak gitu loh. Iya, ada Aswin Ice Wind One. Glowing One. Itu Ice Wind One sama Glowing One item favorit kalau pakai mid laner. Oh, Asli tuh kita pegangin kakinya. ada efek burn-nya gitu ya. Ada efek burn, ada efek slow, combo anyang-anyangan, masuk angin, meriang, Waduh. merindukan kasih sayang. Waduh. Tapi kita lihat kali ini Wah Supriyadi dengan adanya Windtalker, Endless Battle, dan juga Wind of Nature, dia mencoba untuk melakukan solo Lord kah di Lord yang kedua kali ini di menit 12. Dan tentunya udah mulai coba untuk dicoy teman-teman dari Bigetron Beta, udah mulai coba untuk di cancel aja Lord dari tim geng Kapak. Apakah bakal terjadi tim fight? Kalau lihat kali ini tim dari Nasmi bakal maju di area paling depan, dan sementara Kardo memilih untuk mengamankan para buff-nya terlebih dahulu Bang Kalbi. Oke, bakal buying time terlebih dahulu, dan bahkan lihat untuk saat up-nya kali ini. Apa yang akan terjadi oleh kedua belah tim? Langsung ada Emma Vendor, 19 coming up, flicker, kena 3 bakal jamin, dan bakal masih dapat strike. Rinasmi tumbang, bakal juga tumbang. Mungkin bakal jadi 3, tapi ternyata di depan serap Fredo bakal langsung digambar. Renonya bakal tumbang sendirian. Ray mendapatkan 1 untuk 2. Apakah bakal ada team fight lagi, karena Suprawa Supriyadinya udah mulai masuk ke dalam bagian teritorial team fight. Dan kali ini Awat terjebak, flame shot coming up, dan bahkan langsung ditusuk oleh Kardo, tapi Wind of Nature menyelamatkan hari dari Suprawa Supriyadi. Simba di depan sana mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, tapi ternyata hanya pertukaran 1 untuk 2. Bigetron Beta still on the game. Iya, Bigetron Beta masih bisa bertahan walaupun tadi kehilangan Moreno. Tapi ini dia highlight-nya ya, kalau lihat tadi benar kayak setup Warrior ini dimulai dari seorang Moreno yang mengeluarkan beberapa skill dan sementara Vidari Strike yang cukup on point ke arah seorang Dinasmi berhasil dapetin seorang Ando, tapi Ray langsung memberikan keadaan dengan adanya Jet dan juga Out Strike yang langsung connect langsung ke arah Moreno-nya, dan langsung Bigetron Beta gak ingin memaksakan untuk team fight tersebut. Dan kali ini Lordnya bakal kembali coba di kontes lagi kan nanti Bang Adi. Team fight lagi, tapi reset. Ini kira-kira nih Om, dengan fight tadi apakah bakal jadi 50-50 lagi untuk saat ini? Itu ngeriset semuanya 50-50 pasti. Karena Gamora kalau dia nggak ditangkap
gak dideteksi sama GPX, ini akan free hit dan terbukti Free hit tadi. banget. Dengan free hit dari Gamora, itu membuat GPX mereka harus kehilangan 2 anggota sekaligus, Nasmi dan juga Andonya. Oke, tapi lihat dari Nasmi di depan sana masih berjoget-joget mencoba untuk masuk ke arah FYP, tapi ternyata lihat Cardonya jump in. Dia nggak punya purple buff. Dia tersangkut di depan sana, Dan tapi Gamoranya. timba sekarang dan Gamoranya benar-benar free hit, tapi digangguin begitu saja. Benar Astrek jump in. Dan nomor 16 connect karena depan sana Ando masih punya Black Shoes. Simba tumbang. Cardo tembak sama jump in ke arah belakang defensif terlebih dahulu, tapi ternyata Megusta juga harus hilang dan Cardo meledak begitu saja. 3 tanpa ada trade kill. Geng kapak mengamuk mereka ternyata di bagian Lord, dan tanpa adanya kontes Lord bakal diamankan untuk mereka. Geng kapak luar biasa banget. Tarik ulur yang luar biasa ketika tadi mereka ingin Lord. Coba di cancel terlebih dahulu lalu mendapatkan 3 hero dari tim Decathlon Beta dengan permainan Waduk Priadi yang cukup berani maju ke depan langsung menumbangkan beberapa hero dari teman-teman dari Decathlon Beta. Dan sementara kali ini Lord bakal bergerak dari arah bottom lane. Tentunya Rinasmi melakukan cutting lane terlebih dahulu sebelum mereka melakukan push dari arah 3 lane sekaligus. Asli nih ya, buat objektif nih si Ray ini ngeri loh retrinya. Retri Ray ini tidak sama dengan retri Mas Eko. Berbeda soalnya. Nih, benar-benar on point dan bahkan untuk sekarang, dia ganti Ice Retribution. Dia mau movement speed sepertinya, langsung Lord yang menubruk di arah bottom lane. Feder Ice Strike jump in ke depan. Feder Kitty ternyata mencoba untuk membombardir juga dari bagian defensifnya. Flame shot tidak kena ke arah siapa-siapa, tapi dia ada bagian top lane, ada 1v1 situation. Cardo tidak memiliki purple buff dan lebih memilih untuk mundur dari Ray-nya. Dia ingat ini adalah team fight besar mungkin di bagian mid lane. Langsung ada penetrate juga. Cardo jump in karena Ando, tapi Ando ingat dia masih punya Black Shoes. Dan bahkan walaupun tanpa dia purify, ini bakal membuat Ando lebih percaya diri, lebih confident. Kalau misalkan ada teman-temannya di depan sana, dan Simba langsung menarik ke depan, tapi ternyata itu adalah Rinasmi. Flicker jump in, Fredo Kitty menjadi target utama dari Gamora, tapi ternyata Gamora dengan satu Feather Strike yang kayaknya gak bakal cukup untuk diri damage, tapi ternyata Cardo terjebak dan langsung terkena jab knock strike. Godlike diamankan oleh Ray. Dan untuk saat ini lihat di bagian mid lane-nya, Suprawat Supriyadinya langsung membantu teman-temannya, kawanannya untuk memberikan diri damage ke turret. Linbi turret ini udah mulai hilang 1-1 dan bahkan Ray harus tumbang juga. Rinasmi mungkin bakal mendapatkan nasib yang sama. 2 harus hilang dan ternyata geng kapak dikembalikan perlahan-lahan. 1 untuk Cardo dan 2 untuk GPX dari Ray dan juga Rinasmi. Ini dia Big Etron Beta memang selalu kuat lini defense mereka ketika berada di base. Dan lihat Fidra shotnya, flame shot karena Ando, tapi masih bisa bertahan karena masih memiliki sebuah Black Source. Tapi dengan Blaze langsung kali ini kita lihat Winter Chungchan, tapi nggak bisa menyelamatkan langsung karena seorang Ando bakal langsung hilang di sana. Sementara apakah bakal langsung di-push ke arah midnya, menyisakan seorang Watt dan juga Fredo Kitty untuk melakukan defense di area base-nya Bang Gabe. Wow. Bigetron Beta ini selalu aja ya. Emang itu Om namanya, kalau udah deket-deket close beta gitu Om. Close beta. Luar biasa dia kan close game, close beta. Mengeluarkan semua potensi ya. Mengeluarkan semua potensi terbaiknya Om. Oke, dan dari itemnya juga di sini sudah jadi Thunder Belt dibuy juga oleh Cardo, jadi akan ada efek slow untuk bisa menangkap pergerakan lawan-lawannya nantinya. Dan Watt yang harus berhati-hati sih sekarang, dia hanya mengandalkan satu buah Wind of Nature, nggak ada immortal. Dan itu masalahku satu sih Om. Endless Battle dan ini ya, Thunderbolt ini kan true damage ya. True damage. Jadi tembus dia kalau Wind of Nature. Physical damage-nya emang gak kena, tapi true damage-nya tetap masuk. Itu harus diperhatikan sama Suprawat Supriyadi. Iya, tapi kali ini kita lihat Decathlon Beta mencoba untuk mendapatkan Lord yang udah berevolution kali ini tentunya. Ray juga udah sadar dengan adanya Decathlon yang mencoba melakukan Lordnya. Rinasmi di berada di posisi depan. Di sana tapi kalau lihat sudah ada Vidal Strike yang dimana Rinasmi bakal hilang. Fredo Kitty cukup sekarang dan harus hilang juga di tangan seorang Gamora, tapi Lordnya siapa yang bakal dapat kali ini? Ini sudah dikeluarkan dan ternyata Decathlon Beta mendapatkan Evolution Lord-nya. Dan ini adalah Lord menit 18. Baru aku bahas di kanalku sendiri ya. Ini damage-nya gak masuk akal. Yang pertama, 250 ditambah 50% physical attack, 50% magical attack, dan 2,5% total HP. Jadi udah tempel aja Lord-nya. Feather Strike kalau kena, wah ini ada efek-efek yang namanya efek-efek Raikage atau efek-efek petir. Efek cinta lah ya. Waduh bukan Om, itu petir. Petir. Kalau cinta warnanya mungkin pink kayak skin. Ya sama kan pakai glowing one. Kalau dia mau ganti ke glowing one, nanti ada merah-merah dikit dulu. Boleh. Burn ya. Boleh. Ada burn ya. Oke, Boleh let's see. banget. Ini Boleh, momen boleh. tempel aja Lordnya. Tempel fight 5 ini adalah kesempatan emas perak perunggu bagi Decathlon Beta. Udah tempel bareng aja, jangan split-split. Iya. Ya boleh lah kalau Link mau split.
Bolehlah nih, apakah Bigetron Beta mampu Pelornya. hancurkan base dari geng Kapak dengan Lord Evolution, Lord yang cukup Cari kuat. Lihat Gamora nih, ini Gamora posisinya harus dijaga banget ya. Lihatnya Feeder Ice Strike udah dibuka, tapi belum naik siapapun mengganggu untuk di-pack bahkan clear wave-nya. Tapi tadi masih bisa di-defense ya, harusnya dengan geng Kapak. Oke, mid lane base turret juga mungkin sudah akan hilang tapi Wow! Flash! 1 point! Oh my god, Gamora out of nowhere. Tiba-tiba langsung mengeluarkan flame shot dengan scope kali 6-nya. Connect karena depan sana Fredo tim 4 lawan 5 untuk tim fight-nya kali ini Cardo. Mungkin akan melanjutkan split push-nya di arah bottom lane. Dan bahkan lihat tim fight-nya masih kocar kacir di arah base turret-nya. 4 lawan 5, 4 lawan 5. Halo, Purify pun digunakan. Tapi Ando terjebak di ruang nostalgia. Dia tumbang sendirian dan bahkan saat ini lihat Suprawa Supriyadi dengan single targetnya. Apakah dia mampu untuk memberikan away minionnya? Ray dengan knock-out strike dari Nasmi juga bakal tumbang dan itu dia base terbuka. Ray nggak cukup dari damage tapi ternyata Bigetron Beta back game number 1. Bigetron Beta, what a comeback! Berhasil mengalahkan tim geng Kapak setelah kehilangan 2 Lord dan berhasil ngamanin Lord yang terakhir. Berhasil langsung finish game dengan langsung si objektif di menit ke-19 tadi. Wah, Lord Evolve. Evolve. Dan menurutku Evolution. tadi dari GPX mereka lose conditionnya itu waktu mereka fight di Lord yang Evolve tadi. Iya. Itu Fall of 2 langsung tumbang. Dua, ya kan. Yang satunya sebenarnya si Fredo, dia lagi Betul. circling eagle tapi ke belakang tumbang duluan nih Tumbang depannya nih. Iya, Asminya nggak